きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita Spoiler Anime Windbreaker episode 55. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah kemarahan Kaji menghadapi Banjo itu dan mengeluarkan sisi buruk yang tidak disukai Kaji, dan ini lalu menceritakan masa lalu Kaji. Dengan perkataan Kaji, aku melihat percikan api. Lalu saat kemudian semuanya menjadi menyilaukan, putih seperti kilat. Ketika akhirnya aku sadar, aku dikelilingi oleh orang-orang pingsan. Setelah semuanya tahu semua perbuatanku, orang-orang di sekitarku memanggilku binatang buas. Dan setelah beberapa saat kemudian, Kanji melakukannya lagi, membantai banyak orang sendirian. Dan saat itu yang menghentikan adalah Hiragi, hingga akhirnya Kanji pingsan. Sadar-sadar, Kanji pun khawatir dengan Hiragi dengan menanyakan, "Apa kau tidak apa-apa?" Hiragi pun menjawab, "Aku baik-baik saja dan minta maaf karena aku harus memukulmu supaya berhenti. Memang sangat terlihat menyebalkan kau melawan banyak orang ketika kau sendirian, tapi tidak baik juga menghajar mereka secara berlebihan. Tapi kau juga tak menyerangku. Jangan khawatir, aku ini kuat banget." Hiragi pun lalu mengulurkan tangannya untuk membantu Kanji berdiri. Dan itu awal bertemunya Kanji dan Hiragi. Setelah itu Kanji diajak ke rumah Hiragi. Dan di situ juga ada Matsumoto dan Yanagida. Dan tiba-tiba Kanji pun malah murung dan menangis di pojokan. Hiragi melihat itu pun lalu mengatakan, "Kaji, tidak ada gunanya menangisi yang sudah terjadi." Matsumoto, "Ya, itu salah mereka mengeroyokmu. Mereka tidak berpikir dua kali." Yanagida, "Ya, itu benar." Mendengar itu, Kanji pun lalu berdiri dan mengatakan dengan keras, "Itu tidak benar. Aku bisa." Belum selesai mengucap, Kanji pun lalu kembali murung di pojokan lagi. Lalu mengatakan, "Maaf, aku sangat membenci diriku sendiri. Tapi aku tak tahu harus apa untuk bisa berubah. Aku sudah tak tahan begini terus." Hiragi pun lalu mendekat ke Kanji dan memasangkan headphone-nya ke telinga Kanji. Dengan tujuan Hiragi agar Kanji tak mendengar ejekan dan apapun itu yang akan memicu kemarahan Kaji. Dan itu juga agar Kaji tak ingin membalasnya. Kaji pun lalu terdiam dan mengatakan dalam hatinya, "Rasanya dia seperti membuka mataku. Aku mungkin bisa menjadi manusia. Dan aku sangat ingin berada di sisi Hiragi dan mendukungnya." Dan ini lalu menceritakan saat Kanji sudah masuk ke Furin. Saat itu, Kanji juga dipilih menjadi ketua kelas di kelasnya. Namun Kaji pun menolaknya karena Kaji menganggap teman-teman di kelasnya belum tahu Kaji yang sebenarnya. Karena Kaji takut dan tidak ingin menyakiti semua orang yang telah mengenal dan menerima dia. Namun saat itu, kekhawatiran Kanji menjadi kenyataan. Tawuran terjadi lagi. Para teman-temannya sudah tumbang satu persatu. Dan saat itu terjadi, Kanji kembali melihat percikan api di dalam dirinya. Dan seketika, Kanji menghabisinya sendirian. Dan yang bisa menenangkan Kaji adalah Hiragi. Setelah beberapa hari kemudian dan kembali ke sekolah, tiba-tiba Kanji pun lalu mengatakan ke teman kelasnya untuk mundur sebagai kapten. Karena Kaji tidak bisa mengendalikan dirinya. Namun semua pun menolak itu. Dengan perkataan Enomoto, "Dari yang kami dengar seluruh alasan kenapa kau kembali menjadi orang yang kau benci adalah karena kami lemah. Kalau saja kami lebih kuat, kalau kami tidak tumbang, maka kau tidak perlu berubah. Maafkan kami karena membuatmu jadi versi yang kau benci."
Semua orang tahu kau selalu bekerja ekstra melakukan lebih dari kami semua. Kami akan menjadi lebih kuat. Kami tidak akan membiarkanmu menanggung semuanya. Kau perlu bicara dengan kami, mengandalkan kami, dan masalahmu juga masalah kami. Setelah mengingat itu, dengan versi Kanji seperti itu mengatakan dalam hatinya, aku tidak butuh yang lain. Jujur saja, aku percaya itu. Aku akan melakukan apapun untuk mereka. Tapi tidak banyak yang mampu aku lakukan. Itu sebabnya aku mengerahkan segala upaya untuk melakukan segalanya yang kubisa. Akulah yang akan melindungi mereka semua. Meskipun aku harus kembali menjadi binatang buas yang kubenci. Kanji pun lalu bersiap akan menyerang Banjo. Namun Banjo melihat itu hanya tertawa dan mengatakan, kau harusnya dari tadi melakukannya. Itu baru wajah yang bagus. Wow, tapi Kanji pun lalu menyerang Banjo seperti binatang buas. Dengan Kanji terus menyakar-nyakar Banjo, namun Banjo pun menghindar dengan mudah. Dan saat Banjo akan menghantam Kanji dengan tangannya, tangan Banjo pun seketika lalu digigit oleh Kanji. Namun walaupun sakit, Banjo pun malah tertawa bahagia dan merasa lebih hidup. Kanji pun lalu dari bawah menghantam dagu Banjo saja. Namun tiba-tiba Kanji sudah dibuat tak berdaya oleh Banjo. Dengan pala Kanji sudah dipegang oleh Banjo. Dengan perkataan Banjo meminta Kanji untuk berdiri kembali. Karena Kanji sudah tak berdaya, Banjo pun lalu menjatuhkan saja. Sampai-sampai kepala Kanji pun terus dihantamkan ke lantai berkali-kali. Dengan tujuan Banjo agar Kanji berdiri kembali. Namun tetap saja Kanji sudah tak berdaya. Enomoto yang melihat itu pun hanya berteriak untuk Banjo menghentikannya. Banjo mendengar itu pun menjawab, orang lemah sepertimu itu harus tutup mulut dan mati. Namun tiba-tiba Hiragi datang dan menendang Banjo saja. Bakal seperti apa ya Bre? Lanjut di episode 56 ya. Terima kasih.